Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, Pak Guru, kira semuanya masuk semua? Apakah ada yang izin atau sakit? Karena ini pembelajaran daring, kalau ada yang nggak berangkat atau nggak mengikuti daring, bisa ketua kelas bisa nulis siapa yang nggak berangkat, siapa yang sakit, siapa yang izin. Bisa dikirim ke nomor WA-nya Pak Guru. Oke? Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di pembelajaran daring kali ini, walaupun kegiatan ini bersifat daring, tidak tatap muka langsung. Semoga tidak memupus harapan kita untuk mencari ilmu. Oke, bicara memupus harapan atau kurang semangat, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perjuangan para pahlawan dan juga raja-raja di masa kerajaan Islam. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara yaitu pada abad pada 7 Masehi, bukan 7 atau 700 Masehi, di mana pada tahun tersebut pada masa itu merupakan masa perdagangan antar negeri dan jalur Nusantara. Ini merupakan jalur yang strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. Pulau Sumatera yang menjadi wilayah Nusantara yang menerima penyebaran Islam dulu dibandingkan dengan pulau lainnya atau daerah lainnya, Pulau Sumatera merupakan daerah pertama yang mendapat penyebaran Islam dikarenakan posisi Pulau Sumatera dekat dengan Selat Malaka atau pusat perdagangan. Demografi. Demografi ini yaitu persebaran umat Islam di Indonesia yang berada di bagian barat. Itu tadi di Sumatera, Selat Malaka, dan juga wilayah Jawa. Sementara timur persebarannya Islam yaitu di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Kalau Papua belum terlalu terjamah. Arsitektur. Kapal itu Google. Pengaruh arsitektur Islam sangat banyak di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur Islam. Misalnya ada rumah adat Betawi, yaitu yang mana ciri khas dari balai teras yang lebar dan memiliki balai yang luas. Politik. Politik sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang umat Muslim, maka keadaan politik di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam. Makanya pengaruh politik juga mempengaruhi masuknya Islam di Indonesia.
Ya. Kerajaan ini aku ya, karena papa tulis fotonya nggak banyak. Kerajaan Islam di Indonesia penyebarannya antara lain yaitu menjadi 3 bagian. Sumatera, Orang-orang nggak ngeliat PT. Jawa, Beda. dan Sulawesi. Iman karo posna. Oke. Ya iya, akan murah. Jadi penyebaran kerajaan Islam di Indonesia itu di Sumatera, di Jawa, dan di Sulawesi. Terus selanjutnya kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan yang penyebarannya di Sumatera, atau kerajaan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai terletak di pantai timur Sumatera, yaitu di sekitaran Sungai Jambu dan Sungai Pasai, sehingga kerajaan ini dinamakan Samudra Pasai. Ibu kota kerajaan ini terletak di Samudra, namun kemudian pindah ke daerah Pasai. Nama Samudra Pasai itu sendiri berasal dari kata yaitu Samudra dan Pasai, atau tempat persinggahan saudagar Arab, Persia, dan India. Berikut adalah urutan raja-raja yang memerintah Kesultanan Samudra Pasai. Pertama, Sultan Malik As-Saleh memerintah pada tahun 696 Hijriah sampai 1297 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zahir memerintah pada 1297 atau langsung menggantikan Sultan Malik As-Saleh Masehi sampai 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir pemerintah pada tahun kurang lebih 1346 sampai 1383. Yang selanjutnya, Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Beliau memerintah pada 1383 sampai 1405. Dan yang dua raja terakhir yaitu Abu Zain Malik Zahir memimpin pada 1412, dan juga yang terakhir Mahmud Malik Zahir pada periode 1513 sampai 1524. Ya, bukti peninggalan Santai banget. bukti peninggalan yaitu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, makam Sultanah Nahrasiyah.
Aku nang sih posisi barangan posisi. Sultanah Nasrania. Yang terakhir, hikayat Raja Paksai. Kerajaan Samudra Pasai sudah, lanjut kerajaan Aceh. Tahun 1511 bangsa Portugis menguasai Malaka dan Sumatera dan Samudra Pasai. Setelah itu para pedagang Islam mencari pelabuhan lain. Karena mereka ingin menghindari Portugis, pelabuhan baru itu kemudian mereka menemukan dalam pelabuhan Aceh. Pada saat itulah muncul kerajaan baru, yaitu Kerajaan Aceh. Gitu nih. Kerajaan Aceh ini berdiri pada Kakung. tahun 16 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Selat Malaka, sedangkan pusat kerajaannya terletak di utara atau daerah Banda Aceh. Raja-raja yang memimpin yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah, memimpin pada periode 1514 sampai 1528 Masehi. Yang kedua yaitu Salahuddin. Beliau memimpin pada 1528 atau setelah Sultan Ali Muhayyad Shah sampai 1537. Salahuddin merupakan putra dari Sultan Ali Muhayyad Shah. Yang ketiga, Alauddin Riyad Shah. Beliau memimpin pada periode 1537 sampai 1568. 1568 Masehi. Merupakan adik dari Salahuddin, dan raja ini diberi gelar Al-Qohar atau Sang Penyerang karena pada masa pemerintahannya kerajaan Aceh terkenal gagah karena menyerang dan menguasai banyak daerah. Dan yang terakhir atau yang paling populer yaitu Sultan Iskandar Muda. Seperti kalian tahu lah, di sejarah fenomenal sekali yang berhubungan dengan kerajaan Aceh. Iskandar Muda. Beliau memimpin pada 1607 sampai 1636 Masehi. Next, maaf saya apa sendiri jadi ribet. Peninggalan kerajaan Aceh itu yang pertama yaitu Masjid Baitur Rahman. Pasti kalian tahu ya masjid itu, yaitu dulu ketika tsunami 2000 berapa ya? 2004 12. masjid tersebut kokoh berdiri, merupakan suatu keajaiban. Pertama Masjid Baitur Rahman, yang kedua makam Sultan Iskandar Muda, itu sultan yang paling terkenal. Yang ketiga Taman Sari Gunungan, yang terakhir Benteng Indrapatra. Selanjutnya kita berangkat dari Sumatera ke Jawa.
Yang pertama kerajaan Jawa yaitu kerajaan Demak. Demak, kerajaan Demak. Berdirinya kerajaan ini yaitu saat puncak kerajaan Majapahit pada abad 15. Pendiri kerajaan Demak itu yaitu Raden Patah atau merupakan putra terakhir dari Majapahit yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1000. Kita langsung saja. Wafat pada tahun 1518 dan digantikan putranya yaitu Pati Unus. Di tangan Pati Unus kerajaan Demak memiliki armada laut yang kuat. Pati Unus wafat digantikan oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Di tangan beliau, kerajaan Demak berada di puncak masa kejayaannya dengan menjadi kerajaan terkuat di Jawa Tengah pada awal abad 16. Jelas ya? Kita bahas sedikit-sedikit. Peninggalan kerajaan Demak. Soko Majapahit yaitu tiang berjumlah 8 buah yang berdiri di serambi Masjid Agung Demak. Yang berikutnya pintu bledek yang konon katanya dibuat dengan bledek atau petir. Yang ketiga pawastren yaitu untuk sholat bersama wanita. Yang keempat Surya Majapahit atau gambaran hiasan segitiga 8 yang sangat populer di masa kerajaan Majapahit. Yang kelima maksurah. Yang terakhir mihrab atau yang untuk berkhotbah. Selanjutnya kerajaan Islam yang dominan di Jawa Tengah yaitu kerajaan Islam, kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertama Suta Wijaya yang bergelar Penembahan Senopati yaitu pada 1586 sampai 1601. Pada masa pemerintahan Senopati Mataram banyak menerima percobaan pemberontakan silih berganti mulai dari Bupati Surabaya, Ponorogo, Madun, Galuh, Pati, dan Demak. Semenjak awal berdirinya Mataram, penembahan Senopati dapat melampaui masa krisis ini dengan memadamkan pemberontakan demi pemberontakan. Penembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Surakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Colang, yaitu memimpin pada 1601 sampai 1613. Selanjutnya Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada 1645 Masehi. Dan selanjutnya kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua. Sebagaimana isi perjanjian Giyanti, dengarkan. Jadi, kalau boleh silakan ditulis. Isi perjanjian Giyanti, saya bacakan saja langsung. Yaitu Mataram Timur yang dikenal Kasunanan Surakarta diningrat di bawah kekuasaan Pakuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Ngayogyakarta hadiningrat di bawah kekuasaan Raja Mangkubumi atau adik Pakubono II yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Kopi di sana apa?
Pada tahun 1757, berdasarkan perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegara atau daerah Mangkunegara dikelola oleh Raden Mas Said yang diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Dan pada tahun 1813, Kesultanan Jogja dibagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakualam, yang diperintah oleh Raja Pakualam I yang semua adalah Adipati Kesultanan Jogja. Demikian, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Pakualam. Peninggalan Mataram Islam yaitu Benteng Van Steenbroek, Pasar Gede, Pasar Gede Harjonagoro, Masjid Agung Keraton Surakarta, dan Taman Sriwedari. Yang berikutnya, kerajaan Islam yang berikutnya yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah walang sangsang, namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kasultanan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah keponakan merangkap pengganti Pangeran Cakrabuana dengan penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga di Banten. Tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat. Kemudian Fathahillah naik tahta menggantikan beliau. Fathahillah menduduki tahta Kerajaan Cirebon hanya 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570. Fathahillah dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Jinem Astana Gunung Sambung. Sepeninggal Fathahillah, tidak ada calon yang layak menjadi raja. Tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Mas, putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Mas kemudian digelar Penembahan Ratu I dan memerintah Kerajaan Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi menjadi 2 Kasepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dan memerintah hingga 1703, sedangkan Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman memerintah hingga tahun 1723. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Peninggalan Masjid Agung Cirebon, makam Sunan Gunung Jati, Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan. Di Jawa sudah, kita langsung terbang ke Sulawesi. Kerajaan Islam Sulawesi banyak, yaitu antara lain Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopeng. Dari kerajaan tersebut yang paling terkenal yaitu Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo sendiri adalah kerajaan paling besar di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Makassar. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1653 sampai 1669. Cara kekuasaannya yaitu luas. Seluruh jalur perdagangan Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal dengan sultan atau raja yang anti VOC. Sultan Hasanuddin
memimpin pasukan ya, untuk memporak-porandakan pasukan Belanda dari Maluku. Peninggalan kerajaan Guatalo yaitu Istana Bala Lantoa, Istana Tamalate, Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini sangat terkenal. Rotterdam. Selesai. Inilah tadi penjelasan kerajaan atau sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mungkin anak-anak sekalian bisa bertanya atau apabila kurang paham atau juga bisa mengkritik Pak Guru bila Pak Guru menjelaskannya kurang jelas dan juga terlalu cepat. Karena ini pembelajaran daring, mohon kritikan dan bila ada yang bertanya melalui WhatsApp bisa japri dan juga kita diskusi di grup kelas di WA. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan memberi tugas kalian buka buku paket halaman 24. Itu ada soal bilang ganda dan juga urean, silakan kerjakan. Nanti selesai dikumpulkan dan kita koreksi bersama. Monggo dikerjakan. Dan juga mengingat waktu sudah mulai habis, Pak Guru juga menugaskan kalian tugas kelompok untuk membuat clipping tentang pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran besok pelajaran apa ya? Pelajaran kisah-kisah Nabi. Maka kalian membuat clipping tentang kisah Nabi, besok dikumpulkan. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Mungkin itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Hikmah yang dapat kita petik yaitu tentang perjuangan. Di zaman dulu, perjuangan mengusir penjajah, mempertahankan kedaulatan dan juga mempertahankan agama dan menyebarkan agama. Kalau sekarang mungkin kita berjuang untuk meraih cita-cita, jangan malas untuk mencari ilmu dan juga rajin belajar dan bekerja supaya kita dimudahkan untuk meraih kesuksesan. Mungkin itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Bila ada tutur kata atau penjelasan Pak Guru yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.